Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anita Syari, NIM A1C22019. Saya dari R001. Di sini materi yang akan kita bahas di sini yang pertama Intelligence Question atau IQ, lalu SQ Spiritual Question, lalu ada EQ Emotional Question, CQ dan AQ. Nah, kita masuk ke materi pertama yaitu Intelligence Question. Nah, atau yang sering kita sebut IQ. IQ adalah singkatan dari Intelligence Question yang merupakan kecerdasan manusia yang dapat melakukan beberapa kemampuan seperti berpikir, menyelesaikan masalah, dan memahami sesuatu. Secara garis besar, kecerdasan intelektual adalah kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat-alat berpikir. Kecerdasan ini bisa diukur dari sisi kekuatan verbal dan logika seseorang. Pendapat Hayden Teach Haryun Islamuddin 2012 yaitu intelligence refer to ability to learn and until what has been learned in the adjusting to unfamiliar situation or in the solving of problems. Artinya adalah kecerdasan menyangkut kemampuan untuk belajar dan menggunakan apa yang telah dipelajari dalam usaha penyesuaian terhadap situasi-situasi yang kurang dikenal atau dalam pemecahan masalah. Intelligence Question atau IQ memiliki pengukuran dan klasifikasi. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar itu pada amat superior itu dengan tingkat kecerdasan IQ 140 sampai 169, superior 120 sampai 139, rata-rata tinggi 110 sampai 119, rata-rata 90 sampai 109, rata-rata rendah 80 sampai 89, batas lemah mental yaitu 70 sampai 79 dan lemah mental yaitu 20 sampai 69. Nah, setelah kita membahas klasifikasi IQ, kita harus mengetahui nih cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IQ itu. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik seperti olahraga meningkatkan konsentrasi otak loh, mencegah penurunan kognitif, meningkatkan memori otak, dan meringankan otak untuk mendapatkan informasi baru. Lalu, yang kedua ada waktu tidur yang cukup. Ternyata tidur yang cukup untuk melakukan itu memudahkan proses belajar dan memudahkan otak menyerap semua penemuan dan informasi baru. Yang ketiga, jangan berhenti belajar. Nah, untuk meningkatkan IQ, tambahkan lebih banyak waktu untuk terus belajar dan menambah wawasan kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi IQ, yang pertama yaitu ada faktor genetik. Faktor genetik memainkan peran 48 jam dalam membentuk IQ anak. Jadi jika kualitas sel telur dan sel sperma baik, maka kualitas hasil pembuahan juga dapat diharapkan. Yang kedua ada kematangan. Organ fisik maupun mental dikatakan telah matang ketika mampu menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu pembentukan. Pendidikan adalah keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Yang keempat ada minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Yang kelima ada kebebasan. Nah, kebebasan dapat diartikan sebagai kebebasan orang untuk memilih cara tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada spiritual question atau SQ. Menurut Tony Buzan, kecerdasan spiritual adalah yang berkaitan dengan menjadi bagian dari rancangan segala sesuatu yang besar, meliputi melihat suatu gambaran secara menyeluruh. Sedangkan menurut Khalil A.Kafari, SQ didefinisikan sebagai fakultas dimensi non-material atau jiwa manusia. Ia menyebutkan sebagai intan yang belum terasa dan dimiliki oleh setiap insan. Spiritual question atau SQ memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri kecerdasan spiritual dikutip dari Asteria. Tasmara menyatakan bahwa dalam perspektif Islam, karakteristik kecerdasan spiritual yang pertama yaitu menunjukkan pribadi yang profesional dan berakhlak. Yang kedua memiliki jiwa yang teduh dan lembut dan pembawa keselamatan. Yang ketiga, mengisi kehidupannya dengan setulus hati dan penuh cinta. Yang keempat, menjadikan hidupnya penuh dengan arti.
Yang kelima, tidak takut akan kematian dan mempersiapkan hari kematian tersebut. Yang keenam, merasakan bahwa setiap kegiatan atau hidupnya dimonitori oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pengaruh kecerdasan spiritual terhadap pembelajaran matematika. Nah, kecerdasan spiritual bukan hanya kepada ibadah saja, namun juga ada hubungannya terhadap pembelajaran matematika. Nah, untuk meningkatkan prestasi belajar matematika, salah satunya dengan meningkatkan kecerdasan spiritual. Dengan kecerdasan spiritual, diharapkan siswa dapat lebih cermat dan mengambil keputusan. Sebab, dengan kecerdasan spiritual, siswa dituntut untuk memahami dan terampil dalam memilih dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, juga dengan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, ada emotional quotient atau EQ. Emotional Quotient Stein and Book dalam jurnal Asrori menyatakan bahwa istilah kecerdasan emosi pertama kali itu dilontarkan pada tahun 1990 loh oleh siapa? Yaitu psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Nah, kualitas-kualitas ini antara lain adalah empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan penyesuaian diri, disukai, kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sifat hormat. Ada aspek-aspek kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu mengenali emosi kesadaran diri. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Dan yang kelima yaitu membina hubungan seni. Manfaat kecerdasan emosional, Suharsono dalam Puspitasari tahun 2012 mengungkapkan beberapa keuntungan kecerdasan emosional. Di antaranya yang pertama yaitu kecerdasan emosional menjadi alat ukur untuk pengendalian diri. Yang kedua, kecerdasan emosional dapat diimplementasikan sebagai cara yang sangat baik untuk membesarkan ide, konsep, atau produk. Yang ketiga, kecerdasan emosional adalah modal penting bagi seseorang untuk mengembangkan bakat kepemimpinan dalam bidang apapun. Keterkaitan kecerdasan emosional dalam matematika. Menurut Robert K. Cooper dan Ayman Sawaf membuat satu konsep bahwa kecerdasan emosional dianggap akan dapat membantu siswa dalam mengatasi hambatan-hambatan psikologis yang ditemuinya dalam belajar. Kecerdasan emosional yang dimiliki siswa sangat berpengaruh terhadap hasil belajar karena emosi memancing tindakan seseorang terhadap apa yang dihadapinya. Pembelajaran matematika merupakan pengembangan pikiran yang rasional bagaimana kita dapat merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada Creativity Quotient atau CQ. Faith Poniman, Indrawan Nugroho, Jamil Azaimi menyatakan bahwa Creativity Quotient diukur untuk mengetahui tingkat kreativitas seseorang. Nah, kreativitas sendiri adalah potensi seseorang untuk memunculkan suatu yang penemu-penemu baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang usaha lainnya. Cara memunculkan gagasan kreatif yaitu pertama, kuantitas gagasan, di mana teknik-teknik kreatif dalam berbagai tingkatan keseluruhannya bersandar pada pengembangan pertama sejumlah gagasan sebagai suatu cara untuk memperoleh gagasan yang baik dan kreatif. Yang kedua, ada teknik brainstorming. Adalah teknik ini cenderung menghasilkan gagasan baru yang orisinil untuk menambah jumlah gagasan konvensional yang ada. Yang ketiga ada sinektik, suatu metode atau proses yang menggunakan metafora dan analogi untuk menghasilkan gagasan kreatif atau wawasan. Lalu keempat ada memfokuskan tujuan. Nah, membuat seolah-olah apa yang diinginkan akan terjadi besok telah terjadi saat ini dengan melakukan visualisasi yang kuat. Nah, yang terakhir ada AKI atau Adversity Quotient. Adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Menurut Stolz dalam Moh Solihin,
tahun 2013 menyatakan bahwa Aki adalah kecerdasan untuk mengatasi kesulitan. Aki merupakan faktor yang dapat menentukan bagaimana jadi atau setidaknya, serta sejauh mana sikapnya, kemampuan dan kinerja Anda terwujud di dunia. Nah, Aki itu mempunyai rentang. Menurut Paul G. Salt dalam Muhammad Solihin tahun 2013, yang pertama yaitu Aki rendah atau Aki tingkat quitters, orang-orang yang berhenti. Tingkat terendah yakni di mana orang langsung menyerah ketika menghadapi kesulitan hidup. Ini ada di angka 0 sampai 50. Yang kedua ada Aki sedang atau campers, orang yang berkemah. Awalnya giat mendaki atau berusaha menghadapi kesulitan hidup. Di tengah perjalanan mudah merasa cukup dan mengakhiri pendakian atau usahanya. Nah, yang ketiga ada Aki tingkat tinggi atau climbers, orang yang mendaki. Climbers adalah pendaki sejati, orang yang seumur hidup mendaki mencari hakikat kehidupan menuju kemuliaan manusia di dunia dan di akhirat. Ini berada di rentang angka 166 sampai 200. Aki bukanlah sekedar anugerah yang bersifat given. Aki ternyata bisa dipelajari loh. Dengan latihan-latihan tertentu, setiap orang bisa diberi pelatihan untuk meningkatkan level Akinya. Dunia pekerja merupakan dunia yang penuh dengan tantangan dan rintangan, sehingga jika ingin menjadi pelaksana profesi yang profesional, maka harus menetapkan di hatinya. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebih